Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftilianti, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas UTS dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai survei kerusakan bahan pustaka. Survei kondisi kerusakan bahan pustaka dilakukan pada bahan pustaka untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan penyebab kerusakan serta bagaimana strategi pemeliharaan dan perbaikan yang harus dilakukan bagi bahan pustaka. Survei ini ada 3. Yang pertama uji keasaman kertas, yang kedua uji tinta luntur, dan yang terakhir itu uji kerapuan kertas. Yang pertama kita akan membahas mengenai uji keasaman kertas. Uji keasaman kertas ini dapat kita lakukan dengan 3 benda. Yang pertama dengan menggunakan kertas lakmus, yang kedua dengan indikator universal, dan yang ketiga dengan alat pH meter. Apabila kita menggunakan kertas lakmus, caranya adalah kita menempelkan kertas lakmus pada kertas atau pada bahan pustaka yang sebelumnya telah ditetesi air. Apabila lakmus biru berubah menjadi coklat, maka dapat diindikasikan kertas asam. Namun, apabila tidak terjadi perubahan pada kertas lakmus, maka itu menandakan bahwa kertas atau bahan pustaka tersebut tidak asam. Uji pH juga dapat kita lakukan dengan menggunakan indikator universal. Indikator universal ini dapat kita gunakan untuk menentukan derajat keasaman bahan pustaka. Apabila pH-nya tinggi, maka itu menandakan keasaman bahan pustaka rendah. Sementara sebaliknya, apabila pH rendah, itu menandakan bahwa keasaman dari bahan pustaka tinggi. Dikatakan netral apabila pH bahan pustaka itu berkisar antara 6,7 sampai 6,9, dan dikatakan rapuh apabila pH-nya lebih dari pH-nya lebih kecil dari 6. Selanjutnya uji tinta luntur. Tinta yang ada bahan pustaka, baik itu berupa tulisan maupun gambar, dapat diidentifikasi apakah tinta tersebut jenis larut di air atau tidak. Apabila tinta tersebut mudah larut bila terkena air, maka dalam prosedur konservasinya sebaiknya dijauhkan dari air. Namun sebaliknya, untuk tinta yang tidak larut dengan air, maka dalam pengerjaan konservasinya bisa menggunakan air atau bisa terkena air. Pengujian tinta luntur ini dilakukan untuk melihat apakah tinta pada kertas tersebut larut dalam air atau ada campuran pelarut. Uji kelarutan tinta ini dilakukan dengan menempatkan setetes air pada bagian tinta atau gambar. Selanjutnya tekan menggunakan kapas atau blotting paper. Tes yang sama juga dilakukan untuk memeriksa kelarutan tinta dengan alkohol. Adanya warna pada kapas merupakan bukti bahwa tinta tersebut dapat larut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji kerapuan kertas. Untuk menentukan kerapuan kertas dapat dilakukan dengan melipat ujung kertas. Caranya yang dilakukan dengan melipat ujung kertas menjadi 3 lipatan. Apabila setelah dilakukan 3 lipatan kertas masih utuh, itu menandakan kertas dalam kondisi baik. Apabila hanya 2 lipatan saja dan kertas mulai patah, maka kertas dapat dikatakan sudah mulai mengalami kerapuhan. Sedangkan apabila 1 lipatan saja kertas sudah patah, maka dapat dikatakan kertas tersebut sangat rapuh. Jadi harus hati-hati dalam proses konservasinya. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.